Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ludia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Business Environment dan Organizational Capability terhadap kinerja usaha pada UKM bordir di Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih kepada LPPM Unjani yang telah mendanai terlaksananya penelitian ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi luar biasa pada perekonomian Indonesia. Salah satunya pada industri TPT atau tekstil dan produk tekstil yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Salah satu subsektor TPT adalah usaha bordir. Berdasarkan data, TPT mampu menyumbangkan 18,67% di tahun 2019. Namun, tahun 2020 hingga 2021, kontribusi industri TPT anjlok dikarenakan wabah COVID-19. Kota Bandung merupakan kota wisata kuliner dan fashion. Dengan keberadaan UMKM di Bandung yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebanyak 80%, dengan jumlah industri yang terbesar di Kota Bandung sebanyak 4.043 unit usaha. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, pelaku usaha bordir di Kota Bandung terus meningkat meskipun wabah COVID-19 terus melanda Kota Bandung. Di sini dapat dilihat bahwa sebenarnya ada sektor yang mengalami peningkatan dari mewabahnya COVID-19. Salah satunya adalah sektor bordir, dan usaha bordir ini merupakan satu usaha yang berada pada bidang bisnis to bisnis. Pada era sekarang ini, perusahaan yang menganut orientasi kewirausahaan dihadapkan pada kompleksitas lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis di sebagian besar negara berkembang seringkali dicirikan oleh ketidakpastian pasar dan permintaan, tingkat inflasi yang tinggi, persaingan bisnis, infrastruktur fisik yang buruk, seperti jaringan jalan yang mempengaruhi waktu tunggu dan kebijakan, serta peraturan publik yang buruk. Haruna Muhammad Khalid dan kawan-kawan tahun 2018 berpendapat bahwa lingkungan bisnis harus menjadi titik awal dari penelitian apapun tentang organisasi, karena sifat, kondisi, dan keadaan organisasi apapun bergantung pada lingkungannya. Kemampuan organisasi seperti rutin atau proses operasi menentukan kinerja organisasi dasar. Allegre dan Chiva berpendapat bahwa kemampuan pembelajaran organisasi yang tinggi mengarah pada peningkatan kinerja inovasi organisasi. Kemampuan organisasi dibutuhkan pelaku usaha untuk dapat mengelola dan mempertahankan usahanya, di mana persaingan bisnis semakin sengit. Untuk dapat terus bersaing, pelaku usaha harus dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan optimal. Sehingga dengan adanya fenomena ini, saya sebagai penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh business environment terhadap business environment dan organizational capability terhadap kinerja usaha bordir di Kota Bandung. Khusus dari penelitian ini yaitu analisa pengaruh business environment dan organizational capability terhadap kinerja usaha pada UKM bordir Kota Bandung dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Urgensi penelitian ini yaitu peningkatan business environment, pelaku UMKM akan meningkatkan kinerja usaha yang dijalankan untuk dapat terus berkompetisi, dan organizational capability diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja usaha dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. State of the art dari penelitian ini adalah saya menggabungkan antara lingkungan eksternal sebuah perusahaan beserta dengan lingkungan internalnya. Business variable business environment sebagai lingkungan eksternal perusahaan, dan organizational capability sebagai lingkungan internal perusahaan, di mana kedua variabel tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada kinerja usaha bordir di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar pengaruh dari business environment dan organizational capability yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha bordir di Kota Bandung terhadap kinerja usahanya. Manfaat yang didapatkan yaitu terbagi menjadi dua, manfaat akademis dan praktis.
Manfaat akademis menjadi salah satu referensi pengembangan ilmu kewirausahaan mengenai lingkungan bisnis, organizational capability, dan kinerja usaha. Manfaat praktis menjadi masukan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu bersaing dan bertahan dalam persaingan dan industri. Desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif. Operasionalisasi variabel yaitu dengan menggunakan 3 variabel, yaitu variabel business environment dengan menggunakan 3 dimensi, dan organizational capability menggunakan 5 dimensi, dan kinerja usaha terdiri dari 4 dimensi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan kategorisasi untuk analisis deskriptif, lalu menggunakan korelasi dan regresi berganda untuk analisis asosiatif. Subvariabel yang pertama dari business environment yaitu adalah environmental munificence. Di sini terdiri dari 3 pernyataan, di mana 2 pernyataan masuk ke dalam kategori tinggi dan 1 pernyataan masuk ke dalam kategori sedang. Sehingga rata-rata subvariabel environmental munificence masuk ke dalam kategori tinggi. Variabel yang kedua dari business environment yaitu environmental dynamism. Di sini terdiri dari 3 pernyataan, di mana ketiga pernyataan tersebut masuk ke dalam kategori tinggi, sehingga rata-rata subvariabel environmental dynamism masuk ke dalam kategori tinggi. Subvariabel yang ketiga dari business environment yaitu environmental complexity. Di sini terdapat 5 pernyataan, di mana 4 pernyataan masuk ke dalam kategori tinggi dan 1 pernyataan masuk ke dalam kategori sedang. Sehingga rata-rata secara keseluruhan dari subvariabel environmental complexity yaitu masuk ke dalam kategori tinggi. Variabel yang pertama dari variabel organizational capability yaitu communication capability. Terdiri dari 2 pernyataan berhubungan dengan communication capability. Hasil dari pernyataan tersebut yaitu kedua pernyataan masuk ke dalam kategori tinggi, sehingga rata-rata subvariabel communication capability memiliki skor 4,54 yang masuk ke dalam kategori tinggi. Subvariabel yang kedua dari organizational capability yaitu marketing capability. Terdiri dari 3 pernyataan yang seluruhnya masuk ke dalam kategori tinggi. Sehingga rata-rata subvariabel marketing capability memiliki skor 4,12 dengan masuk ke dalam kategori tinggi. Variabel yang keempat dari organizational capability yaitu adalah innovative capability. Terdiri dari 3 pernyataan, di mana 2 pernyataan masuk ke dalam kategori tinggi dan 1 pernyataan masuk ke dalam kategori sedang. Sehingga rata-rata subvariabel innovative capability mendapatkan skor 4,14 masuk ke dalam kategori tinggi. Variabel yang kelima dari organizational capability yaitu informational capability. Terdiri dari 2 pernyataan yang seluruhnya mendapatkan skor dan masuk kategori tinggi, sehingga rata-rata subvariabel informational capability mendapatkan skor 4,53 dan masuk ke dalam kategori tinggi. Variabel yang pertama dari variabel kinerja usaha yaitu adalah dilihat dari perspektif keuangan, di mana terdiri dari 2 pernyataan yang hasilnya adalah 1 pernyataan masuk ke dalam kategori sedang dan 1 pernyataan masuk ke dalam kategori rendah. Sehingga rata-rata subvariabel perspektif keuangan yaitu mendapatkan skor 2,78 dan masuk ke dalam kategori rendah. Subvariabel yang kedua dari variabel kinerja usaha yaitu perspektif pelanggan yang terdiri dari 3 pernyataan, di mana seluruh pernyataan masuk ke dalam kategori sedang. Sehingga rata-rata subvariabel perspektif pelanggan mendapatkan skor 3,55 dan masuk ke dalam kategori sedang. Variabel yang ketiga dari kinerja usaha yaitu proses bisnis internal. Terdiri dari 2 pernyataan yang seluruhnya masuk ke dalam kategori sedang. Sehingga rata-rata subvariabel perspektif proses bisnis pelanggan masuk ke dalam kategori sedang dengan skor 3,41. Variabel yang keempat dari kinerja usaha yaitu perspektif pengembangan yang terdiri dari 2 pernyataan, di mana 1 pernyataan masuk kategori sedang dan 1 pernyataan masuk kategori rendah. Sehingga rata-rata subvariabel perspektif pengembangan yaitu mendapatkan skor 2,85 dan masuk ke dalam kategori rendah. Total skor variabel kinerja usaha dengan 4
Subvariabel yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pengembangan masuk ke dalam kategori sedang dengan skor 3,19. Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk pernyataan-pernyataan dari variabel business environment seperti terlihat dalam tabel. Seluruh variabel dinyatakan valid dan reliable dikarenakan T hitung lebih tinggi dari 0,3 dan seluruh pernyataan dapat dinyatakan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, seluruh variabel dilihat dari Cronbach alpha based on standardized item di mana nilainya lebih besar dari 0,6. Validitas dan reliabilitas untuk organizational capability, seluruh pernyataan dinyatakan valid dikarenakan T hitung lebih besar dari T tabel. Dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha based on standardized item lebih besar dari 0,6. Validitas dan reliabilitas untuk variabel kinerja usaha seluruhnya dinyatakan valid dikarenakan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Untuk nilai Cronbach alpha based on standardized item di atas 0,6 yaitu 0,737 dan dinyatakan reliable. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS didapatkan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test sehingga dilihat tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 sehingga residual berdistribusi normal. Berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa tidak ada multikolinearitas dalam penelitian ini karena variabel bebas yang memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Nilai korelasi pada tabel berikut dapat dilihat bahwa hubungan antara business environment dan kinerja usaha sebesar 0,517 dan masuk ke dalam kategori cukup kuat. Arah hubungan positif antara business environment dan kinerja usaha menunjukkan bahwa business environment yang baik cenderung diikuti dengan peningkatan kinerja usaha yang baik. Sementara untuk variabel organizational capability dengan variabel kinerja usaha memiliki nilai korelasi sebesar 0,449. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori cukup kuat dan mempunyai hubungan yang positif. Arah hubungan positif antara organizational capability menunjukkan bahwa organizational capability yang baik cenderung diikuti dengan peningkatan kinerja usaha yang naik. Koefisien determinasi didapat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah sebesar 31,4%. Dapat disimpulkan bahwa variabel business environment dan organizational capability berpengaruh terhadap kinerja usaha para pelaku usaha bordir di Kota Bandung berada pada tingkat hubungan yang rendah. Sehingga 69,6% kinerja usaha dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai T hitung variabel business environment sebesar 4,591 lebih besar dari T tabel yaitu 1,658. Karena hal tersebut maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga terdapat pengaruh positif variabel business environment terhadap kinerja usaha. Artinya bahwa business environment memiliki pengaruh positif searah yang signifikan. Maka business environment dapat menjelaskan variabel kinerja usaha. Untuk variabel organizational capability, nilai T hitungnya yaitu sebesar 2,743 dan lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,658. Maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Sehingga terdapat pengaruh positif variabel organizational capability terhadap kinerja usaha. Artinya bahwa organizational capability memiliki pengaruh positif searah yang signifikan. Maka organizational capability dapat menjelaskan variabel kinerja usaha. Berdasarkan pada tabel ANOVA berikut didapatkan tingkat signifikansi 0,05, maka terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari business environment dan organizational capability terhadap kinerja usaha. Pengaruh secara simultan variabel business environment dan organizational capability terhadap kinerja usaha adalah positif. Artinya, pelaku usaha perlu merespon lingkungan bisnis dan memiliki organizational capability untuk meningkatkan kinerja usahanya, yaitu
Business environment yang diukur menggunakan 3 subvariabel di mana seluruh variabel masuk ke dalam kategori tinggi. Organizational capability diukur menggunakan 5 subvariabel yaitu communication capability, marketing capability, technological capability, innovative capability, dan informational capability. Masuk ke dalam kategori sedang. Variabel kinerja usaha diukur menggunakan 4 subvariabel yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pengembangan. 2 subvariabel masuk ke dalam kategori rendah dan 2 subvariabel masuk ke dalam kategori sedang. Business environment berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja usaha. Organizational capability berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja usaha. Business environment dan organizational capability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha secara simultan.